setia, tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap setia membela negara kita. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Tetap setia, tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap setia membela negara kita. Hai teman-teman, namaku Indo. Kalau aku Nesya. Dan siapa kita? Indonesia. Prok 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 prok. Indonesia. Prok 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 prok. Nah teman-teman, semuanya pasti udah tahu kan kalau di bulan Agustus ini ada yang istimewa. Pastinya, bulan Agustus itu kan bulan yang spesial buat bangsa Indonesia ya. Kita merayakan ulang tahun kemerdekaan negara kita. Betul sekali Nesya. Kita bersyukur kalau kita sudah menikmati kemerdekaan ini selama 76 tahun loh. Wah, sudah lama ya. Tapi bukannya harusnya tanggal 17 Agustus kan ya? Iya, tapi di sekolah minggu kita merayakannya hari ini. Lebih cepat 2 hari sih. Ah gitu. Jadi kita mau ngapain nih Indah? Tetap beribadah dong, seperti biasa. Tapi kita beribadahnya hari ini khusus juga untuk merayakan ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Oh gitu ya. Nah ya teman-teman, yuk kita akan memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Semuanya mengambil sikap berdoa ya. Yuk teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami Tuhan berikan kesempatan lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan, hari ini kami juga bersyukur kalau kami juga bisa merayakan ulang tahun kemerdekaan negara kami. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami ini dari awal sampai selesai nanti. Biar kami boleh mengikuti ibadah dengan baik, memuji nama Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Hai teman-teman, kalian pasti pernah dengar beberapa cerita tentang penjajahan Belanda. Kalian tahu nggak? Awalnya, bangsa Eropa itu datang ke Indonesia untuk berdagang. Mereka datang untuk mencari rempah-rempah yang sulit didapatkan di Eropa yang beriklim dingin. Bangsa Eropa yang pernah datang ke Indonesia adalah bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Belanda adalah yang pertama kali datang pada tahun 1596 di Banten. Sang kaisar Prancis bernama Napoleon Bonaparte berhasil mengalahkan Belanda. Pada saat itu, Herman Willem Daendels diangkat sebagai gubernur jenderal Belanda di Indonesia untuk mempersiapkan menghadapi serangan dari Inggris. Untuk memperkuat pertahanan di Pulau Jawa, Daendels memerintahkan pembuatan jalan raya yang sangat panjang. Jalan raya itu terbentang dari Anyer di Banten
sampai Panarukan di Jawa Timur. Untuk mempercepat pembuatan jalan raya itu, Daendels memerintahkan rakyat Indonesia bekerja paksa tanpa upah atau kerja rodi. Siapa yang membangkang akan disiksa. Rakyat Indonesia tentunya semakin menderita. Banyak dari mereka yang akhirnya mati kelaparan dan terserang penyakit malaria. Pihak Belanda semakin bertindak sewenang-wenang dan hasil tanaman rakyat dibayar dengan harga yang sangat murah. Beban penderitaan rakyat pun semakin berat. Hasil pertanian semakin turun dan banyak rakyat Indonesia yang mati kelaparan. Sebaliknya, hal ini sangat menguntungkan Belanda. Kas negara Belanda yang kosong mulai terisi kembali. Semua hasil tanam paksa diangkut ke negeri Belanda. Wah, Indo, aku baru tahu ya kalau hidup dijajah itu seperti itu ya. Tidak enak, tidak bebas ya. Wah, betul Nisha. Pastinya kita harus selalu mengikuti apapun yang diperintahkan. Bangsa yang menjajah Indonesia itu memaksa orang-orang Indonesia bekerja untuk mereka ya. Bekerja terus-terusan. Iya, mereka juga tidak peduli apakah anak-anak itu bersekolah atau tidak. Mereka menganggap kalau yang penting itu mereka bisa mengambil hasil alam Indonesia itu dan mendapatkan banyak uang. Tapi kita bersyukur ya kalau pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 bangsa Indonesia bisa merdeka. Betul sekali. Merdeka itu artinya kalau bangsa Indonesia tidak harus lagi menuruti keinginan bangsa yang menjajah. Kita sudah memiliki negara sendiri. Iya ya, artinya bangsa Indonesia juga bisa menikmati semua yang ada di Indonesia ini, termasuk tanahnya yang subur. Itu semua adalah pemberian Tuhan yang harus kita syukuri. Negara kita juga sudah merdeka sampai dengan 76 tahun ini. Puji Tuhan ya untuk negara kita, negara Indonesia yang sangat indah ini. Betul sekali. Yuk teman-teman, kita semuanya mengangkat pujian sambil kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur. Bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, berbanding cahaya surya nan cerah. Di tingkat hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia yang agung maha kuasa. Itu semua berkat
bersyukur ya buat negara kita Indonesia yang Tuhan anugerahkan kekayaan alam yang begitu luar biasa. Ada gunung, laut, dan semua keindahan alam yang lainnya. Puji Tuhan ya buat negara kita Indonesia. Itu semua berkat karunia Agung Maha Kuasa. Itu semua berkat karunia Agung Maha Kuasa. Allah yang agung Maha Kuasa. Nah, Indo, aku pernah dikasih tahu mamaku ya, kalau Injil itu masuk ke Indonesia karena dibawa oleh orang-orang yang kita sebut itu misionaris. Oh ya? Mereka itu bukan orang Indonesia ya? Bukan, mereka itu ada yang orang Jerman, orang Belanda, orang Inggris, ada banyak lagi sih. Loh, kok mereka bisa masuk ke Indonesia ya? Nah, karena waktu itu kan ada bangsa Belanda yang sedang menjajah di Indonesia. Jadinya mereka bisa dapat izin untuk menceritakan Injil atau memperkenalkan Tuhan Yesus ke orang-orang yang ada di Indonesia. Wah, gitu ya. Berarti justru karena kita dijajah oleh bangsa Belanda, jadinya para misionaris itu bisa masuk ke Indonesia ya? Iya, dan akhirnya ada beberapa orang yang mau dibaptis dan menjadi orang Kristen, percaya kepada Tuhan Yesus. Oh, gitu ya. Nah, Nesya, aku jadi ingat nih firman Tuhan yang berkata kalau Tuhan bekerja melalui segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Iya, Tuhan bahkan bisa membuat penjajahan itu menjadi jalan masuk Injil ke Indonesia. Wah, kita bersyukur ya kalau sekarang kita bisa membaca atau mendengarkan firman Tuhan setiap hari ya. Iya, seperti sekarang ya Indo, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Betul sekali. Yuk teman-teman semuanya, mari siapkan hati kita sambil kita mengangkat pujian firman Tuhan ada di hatiku. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku, yang terus bertumbuh sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku, yang terus bertumbuh sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hati
bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan terus menjaga dan memelihara kita sampai pada hari ini. Dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami sampai pada saat ini. Terima kasih karena Tuhan memberi kami kesempatan sekali lagi untuk beribadah, membaca, dan merenungkan firman Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami supaya kami mengerti apa yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman-Mu. Dan tolonglah kami supaya kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita membuka Alkitab kita dari Kejadian pasalnya yang kedua. Ayatnya yang ke-16 dan 17. Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai 17. Kakak akan bacakan untuk kita. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kemudian adik-adik kita membaca dari Kejadian pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kedua sampai ayat yang kelima. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, janganlah kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Ayat keempat, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Adik-adik, hari ini di dalam ibadah ini kita akan belajar firman Tuhan tentang merdeka dari dosa. Nah, topik ini, tema ini sekaligus kita renungkan karena kita mengingat dan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, adik-adik, ketika kita merenungkan firman Tuhan bagian ini, nah kita mengingat kembali bahwa semua penderitaan, semua kesakitan, semua kesulitan, kesusahan yang dialami oleh semua manusia di dunia ini itu diakibatkan oleh dosa. Kejatuhan Adam dan Hawa, nah itu menyebabkan kesusahan, penderitaan sampai pada hari ini kepada setiap manusia. Jadi ketika kita melihat banyaknya penderitaan, kita mengingat itu semua akibat dari dosa. Tuhan sudah berkata tadi di awal, pada waktu engkau memakannya, pasti engkau mati. Mari kita mengingat beberapa peringatan atau konsekuensi atau kejadian yang sering sekali muncul dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh ya, yang pertama, mari kita mengingat pada waktu kita tidak memakai helm saat berkendaraan, kita akan menerima konsekuensi. Kalau kita jatuh, maka luka semakin parah kalau kepala kita yang terbentur. Contohnya lagi, kalau seandainya anak-anak malas belajar, apa yang menjadi konsekuensinya? Nilai kita akan sangat jelek sekali. Orang tua bisa marah, guru bisa sangat marah sekali karena kita malas belajar. Tidak rajin cuci tangan, tidak mau pakai masker, konsekuensinya ada. Kita mudah terserang penyakit ya, yang sekarang sedang mewabah penyakit virus corona. Kalau adik-adik tidak istirahat yang cukup, konsekuensinya ada. Adik-adik akan sangat cepat kelelahan, tidak bersemangat. Apalagi kalau hari itu hari bersekolah ya. Jadi adik-adik akan sangat mengantuk.
di dalam mengikuti pembelajaran. Kalau adik-adik tidak rajin sikat gigi, konsekuensinya juga ada. Giginya bisa sakit. Jadi adik-adik, setiap perbuatan kita ada konsekuensinya. Ada peringatan yang akan kita terima oleh karena perbuatan kita. Nah, tadi kita sudah membaca Alkitab kita dari Kejadian pasal 2, juga Kejadian pasalnya yang ketiga. Nah, di dalam Alkitab tadi, di pasal ketiga itu kita melihat ya, bahwa iblis itu memang datang untuk mencobai manusia, untuk menggoda manusia. Sebenarnya perintah Tuhan pada awalnya sudah jelas kepada Adam, bahwa tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi adik-adik, bahwa upah dosa itu adalah maut, itu jelas. Dan Tuhan tidak bermain-main dengan hal itu. Maka setiap kita adik-adik, kita belajar untuk mengingat, iya ya, bahwa apa yang saya lakukan, perbuatan saya, itu memiliki akibat, memiliki konsekuensi. Semua pada awalnya Tuhan ciptakan dengan sangat baik. Tetapi setelah manusia jatuh di dalam dosa, maka kita mengalami banyak penderitaan. Kematian itu ada, penyakit ada, pembusukan juga ada. Dan semua itu diakibatkan oleh karena manusia telah jatuh di dalam dosa. Bahkan perbuatan-perbuatan kita setiap hari yang tidak menyenangkan hati Allah pun juga terjadi. Contoh, sikap melawan orang tua, mudah sekali marah, sulit untuk berbagi kepada orang lain, tidak mau berbagi bermainan kepada teman, kepada saudara, kepada adik, kepada kakak. Kemudian suka sekali berkata kotor, atau malas-malasan belajar, tidak mau bertanggung jawab. Semua sikap itu adalah sikap yang menunjukkan bahwa kita sudah jatuh di dalam dosa. Dan semua sikap-sikap yang kita lakukan itu, perbuatan yang tidak menyenangkan hati Allah. Dan setiap perbuatan yang tidak menyenangkan hati Allah itu memiliki konsekuensi. Ada akibat dari setiap perbuatan yang kita lakukan. Kalau kita melihat di dalam Kejadian pasalnya yang kedua dan yang ketiga tadi, di situ perintah Tuhan itu sangat jelas, bahwa tentang buah pohon pengetahuan yang ada di tengah-tengah taman itu tidak boleh dimakan. Tetapi pada waktu Adam dan Hawa ada di dalam taman itu, nah ular juga datang untuk menggoda dan mencobai mereka. Nah pada waktu ular mencobai mereka, ular itu awalnya berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Padahal Tuhan tidak berkata seperti itu ya kepada Adam pada awalnya. Yang dikatakan kepada Adam adalah, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi iblis itu waktu menggoda manusia, nah dia memutarbalikkan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dia tidak mengatakan persis seperti yang Tuhan sampaikan kepada manusia, supaya manusia itu bingung dan supaya manusia itu lupa akan yang difirmankan oleh Tuhan. Dan ketika Hawa mendengarkan hal itu, nah Hawa berkata seperti ini, adik-adik, tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Nah ternyata di sini Hawa sudah menambahkan juga apa yang Tuhan sampaikan, padahal Tuhan tidak sampaikan tentang jangan sampai kamu meraba buah pohon itu. Jadi adik-adik, di sini awal dari kejatuhan manusia di dalam dosa. Pada waktu Hawa melihat buah itu, nah ternyata dia tertarik untuk memakannya. Setelah dia memakannya, dia memberikannya juga kepada suaminya Adam.
Dan akibatnya, adik-adik, Adam dan Hawa telah melanggar perintah Tuhan, tidak taat kepada firman Tuhan. Dan ketidaktaatan mereka itu adalah dosa. Dan dosa itu mengakibatkan apa? Mengakibatkan kematian. Karena Tuhan sudah berkata, ketika engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, kematian seperti apa? Ya, akhirnya kan manusia itu secara fisik itu juga mati. Dan secara jasmani, manusia juga mati. Hubungan kita dengan Allah itu menjadi rusak. Akhirnya yang terjadi apa? Adam dan Hawa itu menjadi sangat takut sekali. Nah, tadi iblis itu berkata, pada waktu engkau memakannya, engkau akan sama seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Padahal, adik-adik, justru setelah Adam dan Hawa memakannya, itu menjauhkan manusia kepada Allah. Itu membuat Adam dan Hawa menjadi jauh dari Allah. Akhirnya mereka takut sekali melihat Allah. Makanya pada waktu kita akan membaca terus Kejadian pasal 3 ini, kita akan melihat Adam dan Hawa menjadi sangat malu dan sangat takut, sehingga mereka lari dan bersembunyi dari Tuhan. Jadi adik-adik, pada waktu kita melakukan sesuatu selalu ada konsekuensi. Nah, adik-adik, sama seperti yang terjadi kepada Adam dan Hawa. Iblis menggoda, iblis mencobai mereka. Nah, kadang-kadang pun kita juga bisa mengalami hal itu. Contoh ya, entah pikiran kita itu kadang-kadang berpikiran yang jahat, merencanakan sesuatu yang jahat, dan iblis akan berkata, tidak apa-apa. Pada waktu kita mau marah, kita mau memukul teman kita, nah iblis akan bilang, tidak apa-apa, kamu harus balas dendam karena kamu sudah disakiti. Atau contohnya, oh tidak apa-apa, ambil saja barangnya, tidak apa-apa kok kalau diambil. Itu akan membuat kamu memiliki barangnya. Jadi adik-adik, pada waktu iblis menggodai, mencobai kita, nah dia seolah-olah menjanjikan sesuatu yang baik. Padahal sebenarnya itu adalah perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Pada waktu kita tidak mau taat, tidak mau mendengarkan orang tua, nah seolah-olah ada dorongan dari dalam pikiran dan hati kita supaya kita mau melawan dan tidak mau taat. Pada waktu kita malas-malasan, seolah-olah kita merasa enak sekali kalau kita tidak mau belajar, senang kalau kita lebih banyak bermain game daripada belajar. Padahal adik-adik ada konsekuensi nanti setelahnya. Jadi adik-adik, pada waktu iblis menggodai kita, nah dia akan selalu membuat kita itu seolah-olah tidak apa-apa. Padahal adik-adik, setelah kita melakukan perbuatan dosa, setelah kita melakukan kesalahan, nah akibat yang kita terima adalah ada rasa bersalah, ya, rasa takut, rasa tidak percaya diri karena perbuatan-perbuatan kita. Jadi adik-adik, kita mengingat, iya, pada waktu Adam dan Hawa dicobai dan digodai, nah iblis itu membuat Adam dan Hawa itu jauh dari Allah. Nah, pada waktu kita juga melakukan perbuatan dosa, pada waktu kita melakukan tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan hati Allah, nah itu membuat kita rasa bersalah sekali. Dan akhirnya itu membuat kita tidak dekat kepada Tuhan. Itu menjauhkan kita kepada Tuhan. Itu membuat kita tidak mengasihi Tuhan. Nah, adik-adik, kalau kita ingin bertanya, mengapa Allah harus menghukum Adam dan Hawa? Mengapa Tuhan tidak berkata, ya, tidak apa-apa, jangan diulangi lagi ya? Adik-adik, Allah itu suci dan kudus. Ketika ada pelanggaran, ketika ada dosa, maka dia memberikan penghukuman. Karena dia adalah Allah yang adil dan suci. Tetapi kita sangat bersyukur adik-adik bahwa Tuhan itu berbelas kasihan, ya. Allah adalah kasih. Dia begitu mengasihi manusia. Maka Allah berjanji Allah akan menebus manusia dari dosa. Allah merencanakan keselamatan bagi kita karena Tuhan sangat mengasihi kita. Bukti kasih Allah yang menyelamatkan kita itu terjadi di atas kayu salib. Ketika Tuhan
Yesus datang ke dunia untuk menebus kita dari dosa. Nah, adik-adik, kita bersyukur ya bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Maka setiap kita pun juga harus belajar untuk mengasihi Tuhan. Belajar untuk meninggalkan dosa-dosa yang sering kita lakukan. Belajar untuk taat dan takut kepada Tuhan. Dan ketika kita mengingat tentang keselamatan yang Tuhan berikan, maka di dalamnya itu kita mengingat bahwa itu adalah bagian dari perjuangan. Ya, ada pengorbanan di dalamnya. Allah di tempat yang tinggi turun ke dalam dunia. Allah dari tempat yang suci itu masuk ke dalam dunia orang berdosa. Untuk apa? Untuk hidup bersama-sama dengan manusia, melayani manusia, berkomunikasi dengan manusia, berkomunikasi dengan kita melalui Yesus Kristus. Bahkan berkorban, mati di atas kayu salib untuk menebus setiap kita dari dosa. Jadi adik-adik, hari ini kita sekaligus mengingat tentang anugerah Tuhan, kasih Tuhan juga untuk negara kita. Bahwa ketika kita hari ini ada, itu pun juga karena Allah beranugerah. Allah berbelas kasihan kepada kita. Negara kita adalah sedang merayakan hari kemerdekaan yang ke-76. Sudah 76 tahun negara ini merdeka. Merdeka dari apa? Merdeka dari penjajahan. Kalau kita mengingat di dalam sejarah, negara Belanda dan negara Jepang pernah masuk ke Indonesia untuk menjajah negara ini. Tetapi 76 tahun yang lalu, bahkan ratusan tahun yang lalu, para pejuang itu sudah berjuang untuk melawan, untuk membebaskan kita dari penjajahan. Nah, setiap kita pun juga begitu, adik-adik. Pada waktu kita mengingat akan kemerdekaan, kita juga mengingat bahwa kita sudah dimerdekakan dari dosa. Dimerdekakan dari dosa adalah ketika kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, telah membebaskan kita dari perbudakan dosa. Nah, kita pun juga sama, waktu kita mengingat kemerdekaan ini, nah kita pun juga sudah dibebaskan dari penjajahan. Tetapi setelah kita bebas, adik-adik, bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Justru setelah kita bebas, kita bersyukur. Ketika kita bersyukur, maka kita belajar melakukan perbuatan yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena kita mengasihi Tuhan, maka kita mau belajar taat. Kita membuang atau meninggalkan perbuatan dosa yang tidak menyenangkan hati Allah. Dan kiranya adik-adik setiap hari, setiap waktu terus mengingat bahwa kemerdekaan yang kita terima, kemerdekaan yang sejati adalah kemerdekaan dari perbudakan dosa. Dan Tuhan sudah menganugerahkan itu kepada kita. Ayat hafalan buat kita semua adalah diambil dari Galatia pasalnya yang kelima, ayat yang pertama. Galatia pasal 5 ayat yang pertama, kakak akan bacakan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi adik-adik, mari kita ambil waktu sejenak untuk mengingat kembali tentang kasih dan anugerah Tuhan ya, yang telah membebaskan kita dari dosa. Kakak meminta untuk adik-adik berdoa secara pribadi, lalu kemudian berkomitmen kepada Tuhan untuk meninggalkan ya dosa-dosa, perbuatan-perbuatan yang melawan Tuhan. Mungkin adik-adik ada yang bergumul dengan dosa amarah, sulit berbagi, dendam, malas-malasan. Jadi adik-adik silakan ambil waktu di hadapan Tuhan dan berjanji untuk meninggalkan dosa itu. Minta kekuatan daripada Tuhan supaya Tuhan memberikan kekuatan dan pertolongan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami tentang kasih Tuhan yang telah memerdekakan kami dari dosa. Berkati kami, Tuhan, tolong kami. Kami ingin memiliki janji. Kami ingin berkomitmen di hadapan Tuhan untuk meninggalkan perbuatan dan dosa-dosa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Setiap perbuatan kami yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Mari adik-adik, di dalam hati kita masing-masing
Kita mengakui dosa yang sering kita lakukan di hadapan Tuhan dan kita berjanji untuk meninggalkannya. Dan sekaligus meminta pertolongan Tuhan memampukan kita untuk meninggalkannya. Tuhan, ada begitu banyak kebiasaan yang sudah kami akui di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong memampukan setiap kami, supaya perbuatan kami menandakan, menyatakan bahwa kami mengasihi Allah, ingin menyenangkan hati Tuhan. Berkati firman-Mu yang telah kami dengarkan, kiranya Tuhan menolong kami setiap hari melakukan perbuatan yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kita bersyukur ya buat firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Nah, teman-teman, persembahan kalian nanti boleh dititipkan ke orang tua ya untuk diserahkan ke gereja. Nah, sambil kita mengumpulkan persembahan, yuk kita sama-sama menyanyikan lagu Kasihnya Seperti Sungai. Kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Berkatnya seperti sungai di hatiku, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Damainya seperti sungai di hatiku, kasihnya seperti sungai di hatiku, berkatnya seperti sungai di hatiku. Adik-adik, yuk kita berkreasi. Adik-adik, kita siapkan bahan-bahannya: kertas putih, kertas warna merah, pensil, dan gunting. Kita ambil kertas putih, lipat dua seperti ini. Lalu adik-adik ciplak tangannya di atas kertas ya. Nah, boleh minta tangan orang tua supaya mungkin ukurannya bisa jadi lebih besar ya. Ciplak seperti ini. Nah, lalu kalian gunting, ikuti garis yang sudah kalian buat tadi. Nah, jadinya dua seperti ini ya. Lalu kertas berwarna merah dilipat dua begini. Lalu gambarkan lengkungan. Kita mau buat bentuk hati. Nah, seperti ini kira-kira. Jangan terlalu besar ya. Sesuaikan dengan ukuran tangannya yang tadi ya. Lalu kalian gunting. Nah, jadi bentuk hati seperti ini ya. Lalu
letakkan 2 buah kertas tadi yang sudah digunting tadi yang warna putih di bawah, lalu beri lem di bentuk hati, tempelkan di atasnya seperti ini. Nah, adik-adik, dari sisa kertas warna merah dan putih tadi bisa kalian bentuk hati yang kecil dan juga bendera merah putih yang kecil seperti ini ya. Lalu kita bisa tempelkan di atasnya seperti ini. Nah, yang hati kecil-kecil ini bisa ditempelkan di sini. Nah, seperti ini. Nah, adik-adik, ini artinya kita mengasihi negara kita Indonesia dan kita mau terus berdoa buat negara kita. Kalian bisa menuliskan apa yang mau kalian doakan tentang bangsa kita. Bisa minta tolong orang tua yang belum bisa menulis ya. Kita harus selalu mengingat negara kita di dalam setiap doa kita. Kita berdoa kiranya Tuhan selalu memberkati bangsa kita Indonesia. Nah, adik-adik, waktu kalian nanti menempelkan ini mungkin ya, kalian boleh menuliskan di sini apa yang mau kalian doakan untuk negara kita Indonesia. Ingat, waktu kita merayakan hari kemerdekaan negara kita, kita harus selalu mengingat untuk mau berdoa untuk bangsa dan negara kita, di mana Tuhan menempatkan kita di situ. Kita sudah dilahirkan sebagai bangsa Indonesia. Kita bersyukur kepada Tuhan dan kita harus selalu mau berdoa untuk bangsa dan negara kita. Nah, adik-adik, kakak ajak kita semua untuk berdoa, mendoakan bangsa dan negara kita, dan juga sekaligus nanti kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah kita. Yuk, mari adik-adik, kita semuanya ambil sikap doa yang baik. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kalau pada hari ini kami boleh merayakan ulang tahun kemerdekaan negara kami yang ke-76. Terima kasih ya Tuhan, sudah 76 tahun Tuhan menyertai bangsa kami. Terima kasih buat setiap pemimpin negara yang boleh memimpin negara Indonesia ini dari awal sampai dengan hari ini. Ya Tuhan, kami saat ini mau berdoa untuk pemimpin-pemimpin di negara kami, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri yang membantunya, dan juga untuk pemimpin di daerah, wali kota, bupati, dan semua orang-orang yang membantu mereka. Ya Tuhan, berkati mereka, terutama di masa yang sulit seperti sekarang ini. Kiranya Tuhan berikan mereka hikmat bijaksana untuk mereka boleh memimpin dengan baik, dengan takut akan Tuhan. Berkati mereka untuk bisa membantu bangsa Indonesia ini bisa melewati keadaan ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa kalau Tuhan berkenan, biarlah kiranya pandemi ini boleh berakhir dan semua orang boleh kembali beraktivitas seperti biasa, boleh menikmati kembali persekutuan dengan orang lain. Tuhan, kami berdoa, tapi biarlah kehendak Tuhan saja yang terjadi di atas hidup kami. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan dan buat ibadah kami yang sudah berlangsung pada hari ini. Biarlah kami, Tuhan, berikan kemampuan dan kekuatan untuk boleh menjalani setiap firman Tuhan yang kami sudah dengarkan. Berkati orang tua kami ya Tuhan dalam pekerjaan mereka. Biarlah kiranya Tuhan berikan mereka kekuatan dan kesehatan. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai ya, puji Tuhan. Nah, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Indonesia. Indonesia.
prak prak prak.